Oke, halo semua. Kenalin, nama saya Fadil Vito dan beserta rekan saya di sini ada Hijrah, Kakak dan Kayla. Nah, jadi kita tuh di sini memiliki tugas untuk mewawancari narasumber tentang sustainable living. Nah, untuk sustainable living itu sendiri, sustainable living itu tuh bagaimana kita tuh bisa menjalankan kehidupan sehari-hari kita tuh dengan lebih bijak yang memiliki arti kita dapat melestarikan lingkungan demi generasi kita berikutnya. Nah, mungkin langsung saja kita mencari narasumber yang ada di lingkungan kampus ini untuk kita wawancari. Let's go. Sebenarnya plastik itu tergantung dengan fungsi dan kegunaannya sih sebenarnya. Dulu tuh di Indomaret dan Alfamart itu mempergunakan plastik. Ya, Nah sekarang dengan diefisiensikan dengan tidak menggunakan plastik lagi, dengan adanya goodie bag masing-masing. Kadang di kalangan dengan ibu kota sih kadang suka nggak perlu sih nggak apa-apa, tapi kalau di kalangan dengan di masa perkampungan itu masih harus sih sebenarnya. Harus ya. Ada plus minusnya sebenarnya. Ada plus minus. Iya. Kalau menurut aku sih keren ya, karena kayak hidup tanpa plastik itu nggak mencemari lingkungan. Karena kan kalau banyak plastik, terus plastik itu kan termasuk bahan yang sulit terurai ya, butuh berjuta-juta tahun. Jadi kayak ya berdampak negatif lah ke lingkungan. Jadi kalau bisa hidup tanpa plastik itu termasuk keren sih. Kalau saya pribadi bagus. Untuk sementara ini ya kalau ngomongin sekarang ya ribet. Ribet. Kecuali ada penggantinya. Karena apa-apa membutuhkan plastik ya, Pak? Iya, kalau untuk sekarang emang terus terang iya, karena emang apa ya, emang yang ada kan cuma plastik ya. Produk yang lain kan belum ada yang setara sama plastik, maksudnya kualitasnya, terus harganya. Itu memang belum ada gitu. Kalau ada yang setara penggunaannya juga mirip gitu, ya kita mau Bisa menggantikan plastik ya, Pak ya? Iya. Jujur dari aku itu cukup ribet tapi di lain sisi juga membutuhkan juga gitu. Berarti plus minus. Ya plus minus. Ini kan kita sebelumnya itu tanpa pakai plastik sampah ya, contoh ya ke pembuangan sampahnya. Karena kalau kita sebenarnya pakai solo itu kita lebih simpel. Contoh ya kayak di area smoking. Nah itu kalau sampah penuh kan kita enak, gampang ngebuangnya. Iya. Kalau plastik dia bakal kerja dua kali. Gitu ya, kita cara nuangnya, karena kan kita nggak tahu ya, kita punya rekan atau sendiri. Nah itu yang bikin kita ribetnya di situ. Cuman kita kalau lebih rapi, efisiennya, mendingan pakai plastik sampah. Kayak di kantin kan enak, tanpa ada solo aman kan? Benar-benar. Karena kan aura solo itu kan beda ya, karena dia setiap sampah kan ada yang basah, ada yang kering. Nah apalagi kayak ada bekas sampah kayak kantin, tenan. Nah itu yang bikin auranya beda. Makanya di sini kita sekarang itu menggunakan plastik sampah. Oke. Tergantung. Kalau aku sendiri sih bisa ya. dalam sehari nggak pakai plastik. Bisa aja kalau niatnya mau diterapin bisa aja. Ini ngomong real ya? Ngomong real? Real ya nggak bisa untuk sekarang ya? Bisa-bisa aja. Bisa aja. Bakal ribet. Itu PR kita. Bakal kebuang waktu kita. Contoh, kita bersihin kelas di ujung. Sampah ada di sini. Waktu kita kebuang kan? Ya. Hanya membuang tuh sampah yang dari kelas tersebut. Ketika kalau kita punya plastik, kita enak. Setiap kelas kita bawa plastik sampah, kita langsung masukin. Itu kita menghemat waktu. Sampah plastik juga nggak semuanya dibilang buruk sih. Di luar negeri itu sampah plastik itu dibikin jadi bahan bakar minyak. Jadi bisa buat kayak BBM gitu. Jadi kegunaan sampah plastik atau bagus atau tidaknya tergantung ke berbagai orang masing-masing sih sebenarnya. Dari hal pertama itu sih kayak mulai membiasakan diri untuk menggunakan barang ulang, kayak misalnya tadi gunain tote bag yang reusable gitu. Itu sih cara pertamanya. Recycle, Daur ulang tadi apa ya? ya, daur ulang. Ini ya, Pak ya? Ganti plastik itu sendiri, terus penggantinya pun harus setara sama plastik, baik harga, terus kegunaannya, efisiensinya gitu kan. Kalau plastik kan gampang dilipet-lipet, terus masih bisa dipakai lagi kalau misalnya ini gitu kan. Kalau sejenis kertas ya bisa aja sih, bisa aja, cuman ya itu tadi paling sekali pakai nyampah lagi ya. Pertama,
buang sampah pada tempatnya, ya pasti. Kan ada di Uber ini ada tergolong sampah ya, ada 3 kalau nggak salah. Iya. Yang kedua ada ya jangan menggunakan sering banyak plastik lah. Oke, senjam. Yang ketiga memilah plastik dengan benar. Di sini kan punya kesadaran masing-masing. Nggak mungkin kita setiap orang diingetin. Ya kan juga ya, Pak. Karena kan di sini kita aturan udah ada. Setiap sudut tempat sampah ada. Oke, dari kesimpulan kita wawancara tadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kampus ini masih banyak yang sulit lepas dari penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian besar juga ada yang mulai sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Semoga video ini dapat menjadikan kita untuk termotivasi dalam menjaga lingkungan dengan langkah-langkah kecil. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.